adik-adik, jumpa lagi di BKSN yang ketiga dengan tema Aku diberi tugas oleh Tuhan bersama Kak Isti. Sebelumnya kita akan menyanyi bersama ya lagunya Mata Tuhan Melihat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik kita akan berdoa dulu, ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus penuh cinta, Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Sebab Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik kita dengarkan dari Injil Lukas ayat 5. Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ya, kita dengarkan. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, ini tadi hasil tangkapan dari Simon dan Petrus. Awalnya mereka semalaman tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Kemudian Yesus datang dan Yesus memerintahkan, "Pergilah ke tempat yang lebih dalam." Dan ternyata apa yang terjadi? Hasil tangkapan mereka banyak sekali, sampai perahu mereka hampir tenggelam. Dan kemudian mereka
teman-temannya dipanggil, ayo ini ada ikan banyak. Mereka berbagi ya. Dan mereka takjub sekali pada Tuhan. Adik-adik kita akan jawab pertanyaan ya. Perahu siapa yang digunakan oleh Yesus ketika mengajar di tepi pantai? Perahu siapa? Perahu Simon Petrus. Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon setelah mengajar orang banyak? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Oke, apa yang dikatakan Simon Petrus ketika melihat hasil tangkapan yang berkelimpahan? Mereka berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Apa kata Yesus kepada Simon Petrus setelah mendengarkan ungkapan penyesalan Simon Petrus? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, kita mau juga menjadi penjala manusia ya. Menjadi penjala manusia itu bagaimana caranya ya? Ayo bagaimana? Kita lihat, menjadi penjala manusia, adik-adik harus rajin ke gereja. Rajin baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, jadi kita harus rajin baca kitab suci. Kemudian rajin berdoa ya. Rajin menolong. Ini ada gambar anak membantu nenek. Ini ada teman ya. Mereka sedang saling ini ya. Anak ini membantu temannya, menolong jatuh dari sepeda. Ini mengunjungi temannya yang sedang sakit ya, naik itu kursi roda ya. Nah, dia dikunjungi, akan bahagia. Ini menolong temannya yang jatuh juga mungkin ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus Maha Kuasa memanggil kita untuk membawa sukacita kepada sesama. Anak-anak mau tidak membawa sukacita? Seperti Simon Petrus, dia diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, yakni membawa sesama untuk mengenal Yesus. Adik-adik semua seperti Petrus dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kalian dapat menjadi utusan Tuhan untuk mengajak orang tua, kakak, adik, dan teman-teman untuk lebih dekat pada Tuhan dengan rajin mengikuti misa, membaca kitab suci, dan rajin berdoa. Ya, itu cara kita menjadi penjala manusia. Kita akan tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia agar ia mewartakan sabda-Mu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu Aku Ini Anak Tuhan ya, seperti lagu seorang kapiten. Siap? Aku ini anak Tuhan, siap sedia menolong semua orang agar mereka bahagia. Siap, aku anak Tuhan penuh cinta kasih. Yes! Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.